Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Bagi Anda para investor atau mungkin trader saham, Anda mungkin sudah melihat ya, belakangan ini tuh ada fenomena yang cukup ekstrim yang terjadi di bursa saham tanah air. Jadi di akhir tahun 2020 kemarin, kita bisa melihat ada sejumlah saham yang harganya kompak naik signifikan, bahkan sampai terkena auto reject atas atau ARA yang merupakan batas atas kenaikan harga saham. Tapi begitu masuk ke awal tahun, di tahun 2021 ini, baru 1 bulan berjalan, Januari kemarin ada gerbong saham juga yang harganya anjlok, termasuk saham-saham perusahaan besar, bahkan sampai terkena auto reject bawah alias ARB. Ini kebalikannya justru dari ARA ya, yaitu batas bawah penurunan harga saham. Nah, fenomena dari ARA jadi ARB berjemaah ini akhirnya membuat kita bertanya-tanya dong, ada apa sih sebetulnya dengan bursa? Kita akan bahas bersama fenomena ARA dan ARB ini yang terjadi belakangan ini di bursa tanah air itu sebetulnya bisa kita lihat juga gitu ya, dan tercermin juga dari pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG. Kita lihat ya, kita mungkin masih ingat bagaimana IHSG longsor di bulan Maret karena pandemi baru datang ke Indonesia, kemudian setelah itu baru IHSG perlahan merangkak naik, dan ini kita lihat dalam 6 bulan terakhir pergerakannya juga semakin liar dari Oktober 2020 kira-kira ya, sampai akhirnya IHSG itu naiknya signifikan sekali sampai waktu itu melewati level 6.000 di akhir tahun, dan kemudian penguatan IHSG ini ternyata masih berlanjut lagi sampai tahun baru kemarin, bahkan sempat tembus di level 6.500. Ini artinya sudah kembali lagi ke level sebelum pandemi ya. Nah, di periode itu juga muncul banyak saham dari berbagai sektor yang terkena auto reject atas tadi atau ARA. Kenapa? Karena memang ada beberapa sentimen positif yang waktu itu mengguyur bursa ya. Misalnya yang paling jelas kelihatan dampaknya ke pasar adalah kabar tentang vaksin COVID-19. Kemudian ada juga pembentukan lembaga pengelola investasi atau sovereign wealth fund yang diharapkan bisa membantu pembiayaan proyek-proyek infrastruktur, sampai ada rencana pengembangan baterai mobil listrik ya, sehingga berbagai sentimen itu akhirnya membuat saham-saham sektor farmasi atau konstruksi dan batubara itu melesat naik sampai ARA juga ya. Tapi ternyata sekitar 2 minggu terakhir nih, kita lihat grafiknya di Januari kemarin IHSG itu longsor ya, bukan lagi anjlok, sampai ke level 5.800 dan masih bertahan pelemahannya sampai hari ini juga ya. Bahkan kalau dilihat dalam seminggu terakhir saja sampai Jumat kemarin itu IHSG terhitungnya sudah ambrolnya sampai 7%, dan ini membuat pergerakan IHSG sejak awal tahun atau sepanjang bulan pertama di 2021 di Januari yang biasanya lebih banyak positifnya kalau dilihat secara historikal, sekarang justru minus 1,95%. Nah, ini pelemahan IHSG ini itu ternyata juga terjadi seiring dengan banyaknya saham yang tiba-tiba anjlok sampai terkena ARB tadi ya. Bahkan menurut catatan tim riset CNBC Indonesia nih, pernah terjadi ada 83 saham yang mengalami ARB atau terkena ARB dalam 1 hari perdagangan di pekan kemarin, di minggu lalu ya. Nah, apa sebetulnya yang terjadi? Itu kan pertanyaan besarnya. Jadi ada banyak alasan dari sejumlah analis juga di balik fenomena ARB berjamaah ini, dan yang paling sederhana adalah aksi profit taking ya, atau ambil untung para investor. Karena memang kan tadi IHSG kita lihat naiknya sudah sangat signifikan dalam 6 bulan terakhir khususnya. Jadi menurut beberapa analis nih wajar kalau banyak investor atau trader yang akhirnya ambil untung dan membuat IHSG tadi koreksi ya. Selain itu sejumlah analis lain juga menilai nih, kegalauan yang terjadi di pasar saham belakangan ini bisa jadi juga disebabkan oleh banyaknya investor retail yang baru masuk ke dunia saham tanpa pengetahuan yang cukup ya. Jadi banyak yang membeli saham hanya bermodalkan rekomendasi-rekomendasi artis atau influencer, sehingga ada mologi-mologi banyak banget gitu ya, sehingga begitu sahamnya turun atau mungkin ketika nggak ada rekomendasi apa-apa gini tentang satu saham dari para influencer, langsung semuanya buru-buru pada jualan ya. Dan lebih parah lagi kalau ditambah dengan modalnya adalah nekat, bahkan sampai berani melakukan transaksi dengan trading
limit atau margin trading. Ini apa sih sebenarnya margin trading atau trading limit ini? Simpelnya investor tuh membeli saham dengan fasilitas pinjaman uang dari sekuritas nih ya. Jadi bukan dari uangnya sendiri gitu. Nah begitu harga sahamnya anjlok kan berarti rugi kan? Kalau investornya nggak punya cukup uang untuk top up limitnya lagi, maka yang terjadi nanti investor tersebut akan terkena yang namanya suspend buy, nggak bisa beli lagi, dan oleh perusahaan sekuritas itu kemudian disusul juga aksi jual paksa alias for sale. Akhirnya semuanya ARB, banyak banget ya. Ini bukan cuma 1-2 saham aja gitu ya. Selain itu ada juga fenomena ARB berjamaah ini bisa juga terjadi karena diberlakukannya yang namanya kebijakan auto reject asimetris ya, atau persentase batas kenaikan tadi arahnya tidak sama dengan persentase batas penurunan. Jadi sebagai informasi, selama pandemi ini bursa tuh menetapkan kebijakan yang berbeda gitu ya. Jadi ketika harga saham naik maksimal itu boleh sampai 35%, itu batas arahnya. Sedangkan untuk ARB itu terjadi ketika harga sahamnya turun maksimal 7% gitu ya. Jadi berbeda dengan kebijakan sebelumnya, yaitu ketika kebijakan arahnya auto rejectnya disebutnya simetris karena persentase ARA dan ARB itu sama, maksimal 35% tadi. Ini sesuai dengan kategori harga sahamnya, ada pembagiannya lagi. Jadi kalau sebelumnya misalnya dalam sehari ada satu saham yang bisa anjloknya sampai 35%, kemudian kena ARB, tapi kan sehari setelahnya ada kemungkinan bisa naik lagi gitu ya. Nah sekarang perbandingannya kalau sehari satu sahamnya turun 7%, antara 7 sampai 3 dibandingkan dengan 35% begitu ya kan, kemudian 7% otomatis ARB. Kemungkinan ARB-nya bisa sampai berhari-hari ya, minimal 3 hari lah kalau disetarakan tadi dengan koreksinya 35% ya. Akhirnya jadi terasanya lebih berat gitu. Belum lagi karena secara psikologis juga investor kan takut nyangkut nih di satu saham ketika ARB, sehingga begitu lihat sahamnya baru turun mungkin sedikit 5% atau 4%, itu langsung dijualnya di harga terendahnya supaya nggak terjadi nyangkut tadi ya. Akhirnya ARB yang terjadi itu lebih cepat terjadinya. Tapi yang jelas apapun alasannya, ARB berjamaah tadi atau juga koreksi IHSG di awal tahun ini jangan sampai membuat kita galau berlarut-larut ya. Mendingan kita move on dan siapkan amunisi nih untuk bisa menyambut perdagangan di bulan Februari ini. Apa aja sih sentimennya yang perlu kita cermati minimal di pekan pertama Februari ini ya. Ada beberapa rilis data ekonomi nih di minggu ini akan keluar. Dari dalam negeri itu ada 2, ada data penting yang harus kita cermati. Yang pertama adalah rilis data inflasi periode Januari 2021. Kemudian yang paling ditunggu-tunggu adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 4 dan sepanjang 2020 kemarin. Ada konsensus sementara yang dihimpun oleh CNBC Indonesia memperkirakan nih ekonomi Indonesia pada kuartal 4 2020 itu masih belum bisa tumbuh, alias masih akan minus 2%, itu kuartal 4. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2020 diperkirakan masih negatif sekitar 2,1% ya. Kalau benar-benar terjadi, terwujud, maka ini akan menjadi pertumbuhan negatif pertama sejak tahun 1998. Artinya Indonesia belum bisa lepas nih dari resesi gara-gara pandemi ya. Ini tentu bisa jadi sentimen negatif bagi bursa saham. Sementara dari luar negeri ada sejumlah negara juga nanti yang akan merilis data aktivitas manufaktur mereka, dan angka PMI manufaktur Januari 2021 ini nanti akan memberi kita gambaran bagaimana sih sebetulnya kondisi perekonomian di tahun ini. Apakah memang betul katanya kebangkitan ekonomi itu sudah di depan mata, atau cuma halu aja nih jangan-jangannya gara-gara pandemi masih terjadi perlambatan ekonomi. Dan khusus di Amerika Serikat yang juga akan mempengaruhi pergerakan pasar, ada rilis data ketenagakerjaan Amerika Serikat yang tentu ini akan mempengaruhi arah kebijakan pemerintah AS dan Bank Sentral, karena data ini juga biasanya akan mempengaruhi bursa Wall Street nih kan, ini sering jadi acuan para investor ya. Jadi dengan mencermati sentimen-sentimen ini plus juga dipantau ya pergerakan IHSG atau saham-saham secara teknikal, kita bisa mulai mengatur lagi nih strategi untuk bisa menata portofolio kita supaya bisa lebih baik lagi dari bulan Januari. Jadi jangan galau berlarut-larut dengan adanya fenomena yang cukup ekstrim dari lantai bursa ini, tapi kita harus ambil pelajaran gitu ya supaya kedepannya itu bisa lebih baik lagi dan semoga tidak ada lagi nih ARA atau ARB berjamaah.